Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Rofi dengan NPM 253110540. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspirasi dan pengetahuan dari seorang pahlawan yang bernama Pirin Tendean. Pirin Tendean lahir dari keluarga yang sangat terpelajar, yaitu ayahnya sebagai dokter spesialis jiwa dan ibunya yaitu keturunan Prancis. Pertanian ini sangat memiliki jalan karir yang bagus disebabkan ayahnya yang memiliki jabatan sebagai dokter, tapi ia memilih jalan yang berbeda dan memilih untuk mengabdi kepada negara sendiri dengan masuk ATK atau biasa disebut dengan Akademi Teknik Angkatan Darat. Pierre Tendian ini bukan hanya sekedar mengandalkan kemampuan fisiknya saja, tapi adalah seorang zeni korps yang harus dituntut untuk memiliki kecerdasan teknik dan ketelitian tinggi. Keahliannya ini dipercaya untuk menjalankan misi intelijen yang berbahaya seperti konfrontasi Malaysia. Ia membuktikan keahliannya bahwa seorang tentara ataupun perwira harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan dan kekuatan fisiknya. Namun, ini adalah momen paling mengharukan dari kisah Pierre Tendean, sekaligus inspirasi bagi para generasi berikutnya, yaitu terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 atau biasa disebut dengan Gerakan 30 SPKI, yaitu pada saat itu Pierre Tendean selaku atau disebut sebagai ajudannya Jenderal A. Nasution. Saat itu pada malam hari dia dengan anaknya Jenderal Nasution sedang mencengkrama atau berbicara santai dan langsung dikepung atau didatangi langsung oleh tentara PKI yang berusaha untuk menculik Jenderal Nasution. Namun pada saat itu Jenderal Nasution ingin kabur dan dapat kabur, namun kaki yang terluka pada saat lompat mendarat, dan yang menggantikan Jenderal Nasution adalah Pierre Tendean. Padahal Pierre Tendean dapat kabur dengan selamat tanpa terluka sedikit pun, namun dia datang dan menghadapi bahaya tersebut dengan diberitahukan kepada tentara-tentara PKI bahwa dia mengatakan, "Saya ajudan Jenderal Nasution." Namun ini disalahpahami oleh tentara PKI. Mereka mengira dia berkata, "Saya Nasution." Lalu mereka membawa Pierre Tendean ke markas PKI bersama jenderal-jenderal yang lain untuk disiksa dan dibunuh dan dimasukkan di lubang buaya. Ini merupakan kisah dari Pierre Tendean yang sangat memiliki loyalitas dan kesetiaan yang sangat tinggi. Demi pemimpinannya selamat, dia mengorbankan nyawa sendiri untuk agar Jenderal Nasution selamat. Ini merupakan pengorbanan yang sangat mulia. Meski populer dan memiliki keluarga yang berada, Pierre Tendean dikenal sebagai pahlawan yang sangat ramah, baik, dan rendah hati. Ia tidak pernah menggunakan posisinya sama sekali untuk mendapatkan hak istimewa, dan ia sangat mencintai keluarganya dan tunangannya yaitu Rukmini, yang menunjukkan bahwa dia memiliki sifat kemanusiaan dan seorang pria yang memegang tegak janjinya sampai napas terakhir. Dari banyaknya kisah dari Pierre Tendean ini kita dapat pembelajaran, yaitu ada 3 yang bisa kita pelajari dari kisah Pierre Tendean ini, yaitu yang pertama, integritas adalah kompas.
Pilihan ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dalam bertugas itu adalah harga mati. Walaupun tidak ada yang melihat kita harus melakukannya tanpa validasi. Yang kedua yaitu keberanian di bawah tekanan. Pilihan melambangkan keberanian tanpa rasa takut dalam melakukan sesuatu hal yang benar. Bahwa keberanian sejati itu bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut, melainkan melakukan sesuatu yang benar tanpa rasa takut. Yang terakhir yaitu pengabdian di atas kepentingan pribadi. Hidup Pierre Tendian ini mengingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari diri kita sendiri. Yang pertama ya seperti janji, bangsa, dan kehormatan. Ada pepatah juga mengatakan bahwa pahlawan tidak bisa diukur dari bagaimana dia jatuh, tapi dari apa yang dia bela, apa yang dia pegang sampai dia mati. Pada saat dia berdiri, itu merupakan pahlawan sejati, seperti Pierre Tendian. Dari kisah Pierre Tendian ini menyimpan banyak inspirasi dan hal-hal yang mengagumkan tentang Pierre Tendian, karena kesetiaannya kepada tuannya yaitu ataupun ajudan Jenderal A. Nasution patut diapresiasi, karena tidak mungkin ada orang yang mau menukarkan nyawanya demi orang lain. Itu adalah suatu keistimewaan dalam diri Pierre Tendian. Ia sangat berjasa untuk Jenderal Nasution dan sangat berani dalam melakukan tugasnya. Pierre Tendian gugur bersama jenderal dan pahlawan lainnya pada saat gerakan 30 SPKI menggantikan Jenderal Nasution untuk dimasukkan ke dalam sumur buaya, atau biasa disebut sumur buaya sih. Ia gugur bersama jenderal-jenderal lainnya yang disiksa dan dihabisi pada saat malam itu juga, dan dibuang ke dalam sumur buaya. Dan jasadnya ditemukan pada 4 Oktober 1965 dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan kesehatan hingga saat ini, nama Pierre Tendian sangat dikenal dan sangat jarang diketahui oleh generasi sekarang, karena ceritanya tidak banyak diketahui dan pengorbanannya juga tidak banyak yang mengetahuinya. Ia dilambangkan kesetiaan itu sendiri karena dia menyelamatkan ajudannya yaitu Jenderal Nasution untuk menyelamatkannya. Kisah ini menunjukkan bahwa pengkhianatan politik selalu mengambil nyawa orang-orang yang selalu bersikap jujur dan tulus. Itu menggambarkan bahwa
orang-orang yang bersikap seperti Pierre Tendian ini sangat jarang untuk ditemukan di kalangan masyarakat. Apalagi ditambah dia merupakan seorang anak dari keluarga yang berada dan juga keluarga yang terpandang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kisah Pierre Tendian ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga orang-orang seperti Pierre Tendian makin banyak untuk ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia, karena keadaan di Indonesia semakin hari semakin banyak pengkhianatan dan korupsi atau menggunakan hak kuasanya untuk menghukum rakyat-rakyat kecil dan merasa dia memiliki kuasa, dan masyarakat selalu tertindas. Dan semoga orang-orang seperti BTN ini akan muncul di Indonesia dan memperbaiki keadaan yang ada di Indonesia. Semoga. Amin. Sekian dari video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan, walaupun itu sangat berat untuk kita sendiri, tapi bisa kita contoh dan kita hargai bahwa seorang pahlawan memiliki jasa yang sangat besar untuk orang di sekitarnya. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.